Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi nih sama saya Dwina Rizky Febrianti di video ketiga, bab ketiga, membahas buku Better Than Before. Nah, bab ketiga ini menjelaskan tentang keinginan, kemudahan, dan alasan bagi kita yang tertera di buku Better Than Before yang telah saya baca ini. Nah, sebelumnya teman-teman, gimana nih video review bab pertama dan bab kedua di video sebelumnya? Pasti bikin teman-teman tertarik kan untuk membaca buku Better Than Before? Nah, sebelum teman-teman lanjut nonton video bab ketiga ini, jangan lupa pastiin koneksi internetnya harus lancar biar gak ada kendala. Jangan lupa juga untuk like, komen kalau teman-teman merasa video ini bagus, dan jangan lupa share, bagikan ke teman-teman supaya review buku Better Than Before ini menjadi akses bagi teman-teman semua untuk membaca buku Better Than Before lebih lanjut. Nah, langsung aja yuk kita tonton video bab ketiga ini. Let's go! Jadi, dalam video kali ini akan membahas tentang bab 3 dari buku Better Than Before, yaitu keinginan, kemudahan, dan alasan. Di dalam bab ini terdapat beberapa poin penting, yaitu yang pertama, bebas dari French fries atau abstain. Yang kedua, sulit untuk membuat hal-hal lebih mudah atau kenyamanan. Yang ketiga, ganti sekitar saya bukan diri sendiri atau ketidaknyamanan. Yang keempat, a stumble may prevent a fall atau pengamanan. Yang kelima, tidak ada yang tinggal di Vegas atau loophole spotting. Yang keenam, tunggu 15 menit atau gangguan. Yang ketujuh, tidak ada baris selesai atau hadiah. Dan terakhir, ada just because treats dan duduk adalah merokok baru atau pemasangan. Ini adalah poin-poin penting yang akan dibahas pada video kali ini. Jadi pada bab ini, keinginan, kemudahan, dan alasan ini akan menciptakan kebiasaan yang baik. Tetapi kita juga tentunya ingin membuat kehidupan kita atau hidup kita lebih mudah dan menyenangkan. Karena tujuan ini tuh sering kali bertabrakan atau berbenturan, baik secara mencakup keseluruhan dari banyak strategi. Nah, yang pertama ada strategi abstain, kenyamanan dan ketidaknyamanan, memeriksa bagaimana kita dapat membentuk kebiasaan kita dengan menyesuaikan jumlah upaya yang terlibat. Ada juga safeguards, loophole spotting, sama distraction. Nah, ini tuh mengatasi tantangan kegagalan atau godaan juga. Ada juga reward, treats, dan pairing fokus pada pemanfaatan kesenangan untuk memperkuat kebiasaan baik yang kita miliki ini. Nah, dengan menjaga dari alasan dan pembenaran itu, kita dapat membuat kebiasaan kita senyaman mungkin. Kita dapat membantu diri kita ini untuk berhasil dengan menggunakan keinginan, kemudahan, dan alasan itu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama, bebas dari French fries atau abstain. Ini maksudnya baik untuk menyerahkan kesenangan ketika rasa sakit menyertainya. Jadi, kita kan seringkali tuh melihat, kita tuh seringkali tergoda. Nah, kita tuh harus tahu bahwa akan lebih baik jika kita itu menolak godaan itu. Ya, meskipun sulit, terus kita harus mengimplusif kebiasaan itu, tapi dari metode abstain ini tuh bisa menjadi strategi yang akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Jadi lebih baik untuk kebiasaan yang kita miliki ini. Nah, di sini di bab ini dijelaskan kalau kebiasaan, ketegangan itu tuh terus muncul. Nah, kita tuh dalam diri kita tuh bisa terjadi beberapa hal saat kebiasaan atau ketegangan itu muncul. Yang pertama, apakah diri kita ini tuh menerima sih atau enggak, atau apakah berharap lebih dari diri sendiri ini atau tidak. Lalu ada apakah akan merangkul saat ini atau mempertimbangkan masa depan yang kita miliki sekarang atau tidak. Ada juga apakah akan memikirkan diri sendiri atau melupakan diri sendiri. Nah, karena pembentukan dari kebiasaan ini tuh sering
seringkali tuh mengharuskan kita melepaskan sesuatu yang kita inginkan. Jadi harus ada tantangan yang terus-menerus terjadi. Maksudnya, bagaimana sih kita bisa menghilangkan sesuatu tanpa merasa kehilangan? Pasti sulit kan? Nah, dalam hal kebiasaan ini tuh, perasaan kekurangan yang kita miliki itu termasuk kondisi yang merusak. Kondisi yang merugikan diri kita sendiri. Kita tentunya karena kerugian itu juga berhak memberikan kompensasi baik bagi diri sendiri maupun tapi terutama sih diri sendiri. Nah, seringkali kita tuh melakukan berbagai cara, tapi cara itu tuh merusak kebiasaan kita sendiri, merusak kebiasaan baik yang kita miliki itu. Nah, tapi dengan adanya abstain ini tuh kita akan bekerja lebih baik jika kita mengikuti kebiasaan semua atau tidak sama sekali. Jadi maksudnya kita itu menghemat energi kita itu bisa mengendalikan diri kita sepenuhnya dengan abstain ini tuh. Jadi, karena tidak ada keputusan yang harus dibuat, terus tidak ada pengendalian diri yang harus dikumpulkan. Jadi abstain ini tuh membantu kita untuk mengendalikan diri supaya tidak merusak kebiasaan kita tuh, tidak merusak kebiasaan baik yang kita miliki. Jadi abstain itu yang dijelasin di buku Better Than Before adalah strategi yang berlawanan dengan institusi dan non-universal. Maksudnya ini tuh sama sekali belum berhasil ke orang, tapi bisa berguna. Jadi metode ini tuh belum full efektif lancar ke orang, mengubah orang, cuma dia itu bisa sangat berguna, membantu dikit demi sedikit. Yang selanjutnya ada sulit untuk membuat hal lebih mudah atau kenyamanan. Nah, jadi kita juga pasti memperhatikan kenyamanan dari setiap aktivitas yang kita miliki, yang kita jadikan sebuah kebiasaan. Kita bisa menempatkan sesuatu barang sesuai dengan kebiasaan yang kita. Nah, itu tuh pasti membuat kita nyaman. Namun banyak orang yang heran, sejauh mana sih kita dipengaruhi oleh kenyamanan itu? Dalam jumlah usaha, terus waktu, terus pengambilan keputusan juga kan dibutuhkan sebuah kenyamanan yang untuk membentuk sebuah kebiasaan itu. Jadi dimaksud di sini tuh kenyamanan itu bisa mengambil alih, bisa membuat kebiasaan baik kita tetap ada, tetap teridentifikasi jika kita sendiri dapat menempatkan posisi kita dalam kegiatan-kegiatan yang nyaman itu. Jadi strategi kenyamanan ini tuh lebih umumnya itu membentuk kebiasaan secara umum. Jadi banyak dilakukan strategi kenyamanan, maka banyak juga pembentukan kebiasaan yang kita miliki. Nah, selanjutnya yang ketiga ada ganti sekitar saya bukan diri sendiri atau kerepotan. Maksudnya gimana sih? Jadi dalam memperkuat kebiasaan baik kita itu tuh kita dapat membuatnya lebih nyaman. Bisa juga kita menghilangkan kebiasaan buruk dengan membuatnya menjadi kurang nyaman. Jadi kebiasaan baik kita buat lebih nyaman, kebiasaan yang kurang baik kita buat menjadi kurang nyaman juga. Ya meskipun itu emang membuang waktu juga, membutuhkan waktu. Nah, gimana sih kunci untuk memahami kebiasaan buruk itu? Jawabannya impulsif, atau orang yang impulsif itu kesulitan menunda kepuasan dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Jadi orang-orang ini tuh merasa sulit untuk membuat rencana ke depannya. Terus begitu mereka memulai sebuah tugas, mereka tuh akan kesulitan untuk mematuhinya. Nah, ketika orang impulsif merasa cemas juga, mereka bisa melakukan tugas mereka sesering itu untuk membuat diri mereka merasa lebih baik. Tapi mereka juga menghindari tugas itu. Nah, semakin sulit melakukan sesuatu, semakin sulit melakukannya secara impulsif. Jadi, ketidaknyamanan membantu kita berperang pada kebiasaan yang baik. Nah, itu tidak baik sebenarnya. Ada 6 cara yang jelas untuk membuat suatu aktivitas menjadi kurang nyaman. Jadi, yang pertama ada meningkatkan jumlah energi fisik atau mental yang dibutuhkan, ada menyembunyikan semua isyarat, ada tunda dulu, ada terlibat dalam aktivitas yang tidak sesuai, ada juga naikkan biayanya, ada juga blokir semuanya. Hal-hal yang tidak nyaman itu harus kita hindari, kalau bisa blokir aja. Jadi tidak akan mengganggu kebiasaan baik yang kita miliki. Karena ketidaknyamanan dalam pengambilan keputusan
keputusan yang kita lakukan setiap hari itu membuat kita cenderung tidak bertindak. Kita tuh kayak lebih diam, menunggu, lebih pasrah. Nah, itu tuh sesuatu yang harus kita hindari. Yang selanjutnya ada a stumble, mungkin mencegah jatuh atau pengamanan. Jadi di sini tuh di buku ini tuh banyak yang orang-orang berpikir bahwa kebiasaan ternyata sulit dan ternyata kebiasaan itu rapuh. Maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya meskipun kebiasaan tuh datangnya tuh mudah kan bagi setiap orang, kita dapat melakukan sebuah pengamanan untuk melindungi diri kita sendiri dari kebiasaan buruk. Tapi alih-alih kita mendapat banyak hal-hal positif, pasti tentunya ada hal negatif. Banyak juga godaan yang harus kita lawan, atau minimal kita harus mencoba mengantisipasi atau meminimalkan godaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, strategi pengamanan ini juga dapat membantu kita menghindari kebiasaan yang baik dan sama pentingnya. Jadi kita harus pintar-pintar untuk memilih, untuk mengamankan diri, mana sih yang perlu kita serap kebiasaan baiknya, mana yang harus kita jauhi kebiasaan buruknya. Oke, lanjut ke nothing stay in Vegas atau loophole spotting. Jadi ini tuh sifat manusia. Jadi kita tuh manusia pasti punya sifat untuk mencari celah kan. Mencari celah ketika kita sangat berkomitmen pada kebiasaan baik. Bahkan ketika kita menikmati kebiasaan itu, kita sering mencari kemungkinan pembenaran untuk memaafkan si kebiasaannya itu sendiri. Nah, jadi celah di sini tuh apa sih? Celah itu argumen. Mengapa sih kita harus dimaafkan untuk mengikuti kebiasaan baik? Kita tidak merencanakan pengecualian sebelumnya dengan penuh perhatian atau mengakuinya bahwa kita membuat pengecualian. Jadi, kita menemukan celah biasanya secara mendadak, terus membuat kita lolos dari pengecualian dari yang tidak direncanakan itu. Nah, celah juga sering melintas nih di setiap orang, hampir di bawah tingkat kesadaran. Jadi kita harus mengenalinya dulu, kita harus menilai dulu apa sih yang masuk, dan berhenti menipu diri kita sendiri. Karena saat kita tertipu oleh diri sendiri, kebiasaan buruk itu yang paling menindas kita. Karena kita berusaha untuk mencari celah untuk hal-hal positif, tapi kita tidak menilai, kita tidak memilih, malah yang negatifnya yang masuk. Nah, itu yang akan membuat kita tertindas oleh kebiasaan buruk itu sendiri. Yang selanjutnya ada tunggu 15 menit atau gangguan. Nah, menggunakan strategi pengalihan ini tuh bukan berarti ya kita berusaha menekan pikiran yang tidak diinginkan. Bukan yang kita nggak mau ada hal-hal negatif yang di pikiran kita, itu bukan. Tapi, melainkan kita tuh dengan sengaja mengalihkan perhatian kita. Kita tuh sengaja, kita tahu itu tuh negatif. Kita tahu ada yang masuk ke diri kita negatif. Cuma kita tuh mengalihkan hal negatif itu tuh ke positif. Padahal kita tahu sebenarnya itu tuh pengalihan. Nah, dari gangguan yang masuk ke dalam diri kita ini dapat membuat kita tuh lebih mudah untuk menjaga kebiasaan baik yang kita miliki. Kita itu lebih mudah untuk mengalihkan pikiran kita dari kekhawatiran kita atau memberi kita kelegaan pada perasaan sedih dari kebiasaan buruk itu. Cukup dengan metode 15 menit, maksudnya di sini 15 menit kita berpikir, kita membuat pengalihan tentang apa saja yang masuk ke kita untuk membantu kita untuk mengalihkan pikiran kita secara sadar kalau itu tuh tidak baik. Yang selanjutnya ada no finish line atau penghargaan. Jadi maksud dari penghargaan di sini tuh tentunya kita harus punya reward pada diri sendiri. Kita harus punya suatu achievement yang udah kita lakukan, yang udah kita hadapi. Kita harus berterima kasih, kita harus memberi hadiah kepada diri sendiri dulu. Secara tidak langsungnya tuh kayak kita memberi imbalan atas semua kerja keras, atas semua usaha dengan melakukan pengendalian itu kepada diri kita sendiri. Bahwa nih, diri kita ini berhasil untuk itu. Yang selanjutnya ada just because atau memperlakukan. Setiap orang pasti punya cara tersendiri untuk memperlakukan diri sendirinya itu. Contohnya, jika satu pekerjaan kita lakukan,
kita tahu nih cara memperlakukan kegiatan itu gimana, apakah kegiatan itu tuh baik untuk kita lakukan atau tidak. Kita tahu cara memperlakukan diri kita itu gimana sih caranya. Yang selanjutnya ada menyandingkan, atau di sini tuh pendekatan yang familiarnya untuk pembentukan kebiasaan yang cukup waktunya tuh lama. Jadi menyandingkan di sini tuh ada teknik namanya teknik memasangkan, atau biasanya seseorang dapat memasangkan dua buah aktivitas secara bersamaan, dan dari kedua aktivitas yang disandingkan secara bersamaan itu kita punya keinginan untuk mewujudkan dua-duanya, untuk berhasil dalam dua-duanya, berhasil dalam kegiatan itu, kegiatan yang bersamaan harus dilakukan. Jadi penyandingan ini tuh berfungsinya tuh banyak dalam semua jenis situasi, bukan hanya kegiatan yang kita lakukan setiap hari juga. Kadang kalau kita udah di lingkungan sekitar, di sekolah, kita dapat lebih efektif, kita dapat lebih cepat juga dalam menyandingkan dua buah kegiatan ini untuk kepuasan diri sendiri, karena diri sendiri itu ingin berhasil melakukan pekerjaan dua itu. Jadi sebenarnya bisa aja dua buah kegiatan itu yang satunya positif, yang satunya negatif. Tapi cenderung kalau gitu itu yang berhasilnya tuh yang positif, karena kalau negatif itu sebenarnya mudah. Tapi ya balik lagi ke diri sendiri. Kita kan sudah punya pengendalian sebelumnya. Pengendalian yang membuat diri kita itu bisa menyaring sebenarnya mana kegiatan yang berguna, yang efektif, mana yang tidak. Nah, teman-teman, segitu pembahasan bab 3 dari saya. Wow, buku bab ketiga ternyata benar-benar bagus juga ya. Udah bab ketiga nih. Tiga dari 4 poin besar yang ada di buku Better Than Before. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya ditunggu nih video keempat yang membahas bab terakhir dari buku Better Than Before setelah bab ketiga ini. Jangan lupa untuk nonton ya. Oke, see you di next video.